rekan-rekan sekalian, apa kabar? Ketemu lagi di channel YouTube Dosen Daily. Kali ini masih dalam rangka work from home, masih dalam rangka situasi yang kita masih nggak bisa kemana-mana karena adanya si COVID-19 ini nih yang bisa menghambat semua aktivitas kita sehari-hari. Jadinya di episode kali ini saya mau share sekali lagi materi kuliah mata kuliah saya, yaitu pengembangan profesi, yaitu mata kuliah yang adanya di program studi desain interior Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, sebelumnya jangan lupa sekali lagi saya ingatkan di like, comment, dan subscribe, dan kalau bisa di share juga, dan jangan lupa juga follow Instagramnya @fsrdusakti dan Instagram @interior.trisakti. Di episode kali ini saya akan share materi tentang hard skill dan soft skill. Ya mungkin beberapa dari kalian tanya-tanya, kenapa sih harus ngebahas hard skill dan soft skill? Nah, karena ini mata kuliah pengembangan profesi, di mana sekali lagi mata kuliah ini diperuntukkan untuk mahasiswa yang akan semester depan kerja praktek atau yang akan lulus sehingga mereka perlu mempersiapkan sebelum mereka terjun ke dunia kerja. Nah, apa sih pentingnya hard skill dan soft skill sebelum terjun ke dunia kerja? Nah, di sini saya akan bahas secara mendetail. Oke, kita langsung aja ya. Oke, hari ini topik yang akan dibahas adalah tentang pentingnya hard skill dan soft skill sebelum memasuki dunia kerja. Jadi memang banyak sekali yang cerita ke saya bahwa begitu dia mencoba apply untuk praktek kerja, itu sering ditanya oleh HRD, apa sih hard skill atau soft skill yang kamu miliki atau unggulannya kamu? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang mereka akhirnya nggak bisa jawab karena nggak ngerti apa bedanya hard skill dan soft skill. Jadi di sini saya akan coba bahas hard skill dan soft skill yang begitu penting sebelum memasuki dunia kerja. Sebelum menjelaskan perbedaannya, sekarang coba dijabarkan dulu ya pengertian hard skill. Jadi gampangnya pengertian hard skill itu sendiri merupakan kemampuan spesifik yang biasanya diperlukan dalam sebuah pekerjaan tertentu. Nah, yang kedua, hard skill itu biasanya tertulis pada kolom requirements lowongan pekerjaan. Ya, jadi kalau kalian lihat lowongan pekerjaan entah itu di koran atau di internet, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Misalnya, jago bahasa Inggris atau mampu mengoperasikan komputer. Nah, itu beberapa contoh hard skill. Nah, kemudian hard skill biasanya dapat diperoleh dari pendidikan formal atau informal. Nah, yang tadi ya, kalau misalnya jago bahasa Inggris, bisa ditempuh melalui kursus bahasa Inggris, misalnya seperti itu. Atau misalnya mampu menguasai software komputer tertentu, itu kan bisa diperoleh melalui pendidikan formal, entah itu di sekolah atau di kampus, bisa juga di kursus, seperti itu. Nah, di hard skill itu sendiri biasanya dapat dipelajari, bisa diraih, dan bisa dibuktikan. Kalau soft skill bagaimana? Nah, kita bahas di slide berikutnya. Pengertian soft skill yaitu keterampilan yang berkaitan dengan kepribadian seseorang yang dapat mendukung pekerjaan dan hubungan interpersonal. Nah, nih ya. Jadi poinnya soft skill itu berkaitan dengan kepribadian seseorang. Itu bedanya dengan hard skill. Kemudian soft skill biasanya penunjang dari hard skill, ya. Dan yang berikutnya, soft skill biasanya hanya tertulis pada kolom requirements lowongan pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Misalnya, pekerjaan-pekerjaan apa sih yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat? Contoh, di restoran atau sales, ya, itu kan berhubungan dengan melayani masyarakat. Jadi biasanya di lowongan pekerjaan-pekerjaan sales atau di restoran gitu, biasanya ada kriteria yang dibutuhkan, yaitu mampu berkomunikasi dengan baik
ya. Salesnya biasanya harus mampu berkomunikasi dengan baik tuh. Nah, itu adalah contoh dari soft skill. Oke. Nah, tadi udah sedikit membahas contoh hard skill. Sekarang saya akan coba bahas contoh hard skill yang penting untuk fresh graduate. Penting ya, dalam artian bukan berarti yang lain nggak penting, tetapi ada beberapa contoh hard skill yang memang sangat-sangat utama untuk fresh graduate ya, yang baru lulus dari universitas. Yang pertama, gelar sarjana dan sertifikat keahlian. Nah, mungkin bisa dibilang kalian yang baru lulus misalnya dari sarjana desain interior mendapatkan gelar SDS ya kan. Kemudian dapat piagam atau sertifikat keahlian lainnya. Itu merupakan contoh hard skill ya, dan itu bisa kalian bawa untuk nanti melamar pekerjaan. Jadi itu penting untuk fresh graduate ya, karena itu bisa dibuktikan. Dan yang kedua, kemampuan berbahasa asing ya. Untuk kalian yang baru lulus, biasanya selain gelar sarjana yang dilihat, akan dilihat juga punya kemampuan pendukung apa nih. Nah, kemampuan berbahasa asing itu sendiri merupakan poin plus. Misalnya kalian jago bahasa Inggris, oke, itu poin plus utama. Ternyata ada bahasa asing lainnya yang kalian kuasai, misalnya bahasa Jepang, atau bahasa Korea, atau bahasa Cina, atau bahasa Turki. Nah, itu beberapa kemampuan berbahasa asing yang sangat-sangat mendukung sekali begitu kalian melamar pekerjaan, dan biasanya itu akan menjadi poin plus begitu kalian interview kerja ya. Dan yang berikutnya, contoh hard skill lainnya nih yang unik adalah kemampuan mengetik dengan cepat. Ini biasanya adalah bagi kalian yang memang senang mengetik, kan biasanya saking hafalnya keyboard itu mampu mengetik dengan cepat, sehingga perusahaan ngelirik, oh ini anak skill ngetiknya jago nih, berarti poin plusnya ada di sini. Walaupun itu tidak sepenting kemampuan berbahasa Inggris atau sertifikat keahlian dan ijazah, tetapi kemampuan mengetik dengan cepat ini merupakan contoh hard skill yang cukup penting untuk fresh graduate. Dan yang terakhir tentunya menguasai software komputer ya. Kalau di desain interior, semakin banyak skill software komputer yang kalian kuasai, biasanya itu juga menjadi poin plus-plus tambahan lah ya untuk kalian melamar pekerjaan. Nah, jenis soft skill. Kalau tadi sudah disebutkan beberapa contoh dari contoh jenis hard skill, sekarang saya akan coba bahas jenis soft skill. Jenis soft skill sendiri akan terbagi kepada dua, ada intrapersonal dan interpersonal. Apa contoh intrapersonal? Nah, intrapersonal merupakan kaitannya biasanya berhubungan dengan diri sendiri ya, intra. Jadi bisa dibilang intra berarti berhubungan dengan diri sendiri atau internal gitu. Nah, sedangkan interpersonal itu ada hubungannya dengan orang lain. Jadi, interpersonal biasanya memberikan informasi atau feedback kepada orang lain juga, dan memungkinkan orang lain memberi jawaban atau follow up terhadap kita gitu ya. Jadi intra itu kaitannya dengan diri sendiri, itu berkaitan dengan orang lain. Contoh intrapersonal yaitu yang pertama adalah time management ya. Jadi kalau kalian tahu memanajemen waktu dengan baik itu adalah soft skill yang biasanya juga berkaitan dengan diri sendiri kan. Nah, yang kedua stress management. Nah, biasanya semakin banyak pekerjaan, semakin banyak diperlukan kalian mampu memanajemen stres dengan baik. Jadi nggak cuma waktu yang dimanajemen, tetapi juga stres. Semakin kalian mampu memanage stres kalian sendiri, biasanya itu juga menjadi poin utama begitu kalian melamar pekerjaan. Yang ketiga, intrapersonal yaitu berpikir kreatif. Nah, ini bagi kita yang memang akan kerja di bidang desain, seni, itu pasti dituntut sekali berpikir kreatif, ya. Dan berikutnya, critical thinking. Ya, ini tidak jauh berbeda. Kalau tadi ada berpikir kreatif, nah sekarang adalah berpikir secara kritis. Kritis bukan berarti mengkritik ya. Maksudnya kritik di sini adalah mampu mengkritik supaya menjadi lebih baik lagi. Jadi lebih ke arah positif.
Yang kemudian daya tahan. Nah, daya tahan ini berkaitan juga dengan stress management. Jadi semakin kalian mampu survive di suatu perusahaan, nah itu menjadi keunggulan soft skill, keunggulan kalian di mata HRD itu sendiri. Kemudian mampu mengendalikan emosi, itu pasti ya. Dan berikutnya etika. Sekarang kita masuk ke interpersonal. Interpersonal contoh pertama misalnya komunikasi. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, soft skill, mampu berkomunikasi dengan baik. Itu biasanya ada begitu kalian melamar pekerjaan di bidang misalnya marketing, kurang lebih ya. Marketing pasti memerlukan orang yang mampu berkomunikasi dengan baik. Kemudian cepat beradaptasi. Nah, ini semakin kalian mampu beradaptasi dengan cepat di lingkungannya ya, dimanapun, maka HRD akan memandang kalian itu orang yang cepat beradaptasi sehingga ditempatkan di posisi manapun pasti dapat menghasilkan yang baik untuk perusahaan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga interpersonal, karena ini berkaitan dengan orang lain berarti kerjasama dalam tim. Ini juga salah satu contoh soft skill yang sangat amat dicari karena biasanya kita kerja apapun ya pekerjaannya tidak hanya bekerja sendirian, biasanya akan kerjasama dalam tim. Jadi se-introvert apapun kalian sangat diperlukan kerjasama dalam tim. Dan kemudian negosiasi. Nah, ini balik lagi biasanya marketing ya. Kemudian public speaking. Nah, ini kemampuan berbicara di depan umum itu juga diperlukan, tidak hanya untuk marketing. Biasanya kalau kalian desainer, kerja di suatu perusahaan, entah itu konsultan atau kontraktor, biasanya diperlukan presentasi di depan umum. Nah, ini diperlukan public speaking. Kemudian berjiwa kepemimpinan, yes. Jika kalian mampu memimpin dalam suatu ya lingkup yang kecil dulu deh, tim. Nah, itu biasanya akan dipercaya menjadi pimpinan. Jadi tidak menutup kemungkinan kalian akan naik jabatan jika kalian memiliki soft skill berjiwa kepemimpinan. Kemudian problem solving. Jadi tidak hanya melemparkan masalah tetapi juga bisa menyelesaikan masalah. Itu juga salah satu contoh soft skill yang sangat dibutuhkan ya, bisa dibilang seperti itu. Pendengar yang baik ya. Jadi pendengar yang baik ini terutama kita ya yang kerja di bidang desain interior. Jika kita menghadapi klien, kita nggak bisa mementingkan ego kita maunya seperti ini gitu. Tetapi klien, enggak, saya maunya itu seperti A, seperti B, seperti C, seperti D. Tapi kalian langsung mematahkan, enggak bisa kayak gitu, cuma bisa seperti A. Nah, itu merupakan contoh desainer interior yang kurang profesional. Jadi kalian perlu memiliki soft skill sebagai pendengar yang baik. Dengarkan dulu semua kata klien, baru kalian bisa simpulkan di akhir sehingga klien bisa mendapatkan jawabannya secara puas, tidak kalian potong di tengah. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kritik membangun. Nah, contoh soft skill interpersonal ini semuanya berkaitan dengan orang lain, sedangkan intrapersonal itu berkaitan dengan diri sendiri. Oke, semoga jelas. Dan korelasi antara soft skill. Nah, ini kita bagi 3, ada komunikasi, ada berpikir kreatif atau kritis. Di mana komunikasi contohnya adalah client relation, public speaking, jelas ya berhubungan dengan orang lain, dan berpikir kreatif atau kritis, decision making. Ini tadi belum sempat dibahas tapi kurang lebih ya seperti itu ya. Decision making ini berarti pembuat keputusan, jadi hampir mirip dengan problem solving. Yang kemudian daya tahan. Daya tahan ini berkaitan dengan work under pressure. Jadi kalian yang terutama di bidang desain pekerjaannya pasti banyak dan diforsir, biasanya perusahaan-perusahaan memerlukan yang mempunyai soft skill work under pressure yang berkaitan pula dengan kegigihan. Oke? Jadi itu tadi beberapa contoh panjang lebar hard skill dan soft skill yang diperlukan, dan kenapa diperlukan hard skill dan soft skill sebelum kalian memasuki dunia kerja. Karena hard skill plus soft skill sama dengan keberhasilan. Nah, jadi kalau kalian hanya cuman hard
skill doang, tidak punya soft skill, biasanya keberhasilannya akan berbeda ya. Harus seimbang antara hard skill dan soft skill. Bahkan, menurut penelitian di Harvard University Amerika Serikat tentang faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, ya, diambil dari Meta Pro Indonesia, menyatakan bahwa soft skill itu lebih besar dibutuhkan di dunia kerja ketimbang hard skill. Nih ya, bisa dilihat bobotnya soft skill itu 80% dan hard skill itu 20%. Jadi sebesar itu pentingnya soft skill bagi keberhasilan kalian di dunia kerja nanti. Semakin kalian mempunyai soft skill yang banyak ya, semakin besar pula kemungkinan kalian untuk sukses dan berhasil di dunia kerja nanti. So, selamat berpikir kira-kira kalian itu unggulnya di soft skill apa, atau jangan-jangan kalian baru punya hard skill, belum ada soft skill yang kalian kuasai. Jadi, selamat berpikir, selamat mengolah hard skill dan soft skill kalian, semoga sukses, sampai ketemu lagi. Oke, itu tadi materi kuliah tentang pentingnya hard skill dan soft skill sebelum terjun ke dunia kerja yang sebenarnya. Nah, mudah-mudahan menjawab, mudah-mudahan cukup jelas sehingga bisa dimanfaatkan, bisa berguna juga untuk nanti kalian yang akan terjun ke dunia kerja. Oke, saya rasa itu aja, mungkin cukup sekian, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga di follow Instagram @fsebrisakti, @interior.bisakti, dan Instagram saya @syaflogi. Oke, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Stay safe, stay healthy, sampai jumpa!